di Takut adalah bagian dari keberanian adikku. Tapi ingatlah, cahaya ini bukan untuk dipamerkan. Ia adalah beban yang harus kita jaga agar kehidupan di lembah ini tetap hangat. Kehidupan di desa Lembah Hijau tampak begitu tentram. Para petani mulai turun ke sawah, menyapa satu sama lain dengan senyum yang tulus. Namun, di balik ketenangan itu, orang-orang tua sering berkumpul di balai desa, membicarakan tanda-tanda alam yang tidak biasa. Bunga Kamboja yang biasanya putih bersih mulai berguguran dengan bercak ungu misterius di kelopaknya. Jangan biarkan anak-anak masuk ke hutan bagian timur. Hawa di sana mulai berubah masam. Sepertinya sesuatu yang tertidur selama 1000 tahun mulai menggeliat. Satria adalah satu-satunya harapan kita. Satria terus berlatih di bawah bimbingan Paman Wira, seorang pendekar veteran yang tubuhnya dipenuhi bekas luka pertempuran. Bagi Wira, Satria bukan sekedar murid, melainkan amanah dari para leluhur yang harus ia lindungi dengan nyawanya sendiri. Fokus Satria, jangan biarkan matamu tertipu oleh kabut. Lihatlah dengan batinmu, dunia ini tidak hanya terdiri dari apa yang terlihat, ada kegelapan yang sedang menatap kita dari balik bayang-bayang gunung. Aku merasakannya, Paman. Ada sesuatu yang dingin, sangat dingin, yang mencoba mendekat. Rasanya seperti wangi bunga yang sudah busuk. Wira terdiam, tangannya mengepal kuat pada gagang parangnya. Dia tahu persis apa arti dari aroma itu. Legenda tentang sang ratu yang terbuang bukan sekedar dongeng pengantar tidur. Ia nyata dan ia sedang lapar akan cahaya murni. Sore itu saat kabut mulai turun lebih awal dari biasanya, Satria melihat sesosok bayangan bergerak cepat di antara pepohonan besar. Bukan bayangan manusia, melainkan sesuatu yang meninggalkan jejak ungu di atas rumput. Petualangan besar yang akan mengubah takdir Nusantara baru saja dimulai. Jauh di bawah lereng Gunung Seribu Bunga, keheningan hutan pecah oleh hawa dingin yang tidak alami. Di sebuah jalan setapak sempit yang diapit tebing curam, 5 pilar karang berdiri tegap. Mereka adalah 5 macan Bukit Kapur. Berhenti, jangan ada yang melangkah lebih jauh. Kabut ini membawa wangi bangkai yang disamarkan bunga Kamboja. Pemimpin Wira, getaran apa ini? Tanah di bawah kakiku seolah menggigil ketakutan. Itu bukan gempa bumi, anak muda. Itu adalah langkah kaki seseorang yang sanggup menggetarkan neraka. Ingat sembah kita, nyawa kita adalah milik Satria. Tanpa cahayanya, kita sudah membusuk di tanah kapur tahun lalu. Tiba-tiba, dari balik kabut abu-abu yang pekat, sebuah pendar cahaya ungu muncul. Seorang wanita melangkah dengan keanggunan seorang permaisuri. Di tangannya, sebuah payung hitam besar dengan rangka logam yang berkilau tajam. Harimau-harimau gagah, mengapa kalian begitu tegang? Tidakkah kalian rindu pada kehangatan? Nyai Ratu Kelam, tutup mulut berbisamu. Keindahanmu hanya topeng bagi iblis yang paling haus darah.
Pergi dari gunung ini, atau pedang kami yang akan memaksamu. Sayang sekali, keberanian kalian sungguh menggemaskan. Tapi aku tidak datang untuk kalian. Aku datang untuk hartaku yang paling berharga, sang penjaga cahaya. Kami tidak akan membiarkanmu menyentuh sehelai rambut pun dari Kaksatria. Benarkah, kalian hanyalah debu yang menghalangi pendar mentari? Dan malam ini, aku akan memastikan matahari di gunung ini padam untuk selamanya. Nyai Ratu Kelam perlahan membuka payungnya. Suara desingan logam yang bergesekan terdengar seperti jeritan ribuan arwah penasaran. Badai besi akan segera dimulai. Begitu payung hitam itu terbuka sepenuhnya, ribuan jarum logam melesat membelah kabut. Pertempuran di tebing kapur pecah. Keheningan gunung kini berganti dengan dentingan besi dan teriakan keberanian. Formasi macan melingkar. Jangan biarkan jarum-jarum itu menyentuh kulit kalian. Serang bersama-sama. Wira melesat maju. Parangnya berkilau membelah udara, menebas jarum-jarum logam dengan kecepatan yang mustahil bagi manusia biasa. Namun, Nyai Ratu Kelam hanya berdiri diam. Dia tidak bergerak, namun rambut hitamnya yang sangat panjang mulai menggeliat seperti ribuan ular berbisa. Badai ungu semakin mengganas, menelan sisa-sisa keberanian para pendekar di tebing kapur. Wira sudah berada di batas kekuatannya, namun matanya tetap menatap tajam pada sang iblis payung hitam. Cukup sudah permainan ini. Kematian kalian adalah persembahan terbaik untuk kebangkitanku yang abadi. Nyai Ratu Kelam menghentakkan payungnya ke tanah. Gelombang energi ungu meledak, menghancurkan bebatuan di sekitarnya. Namun sebelum energi itu menyentuh Wira, sebuah pilar cahaya putih turun dari langit-langit kabut. Nyai, kembalilah ke kegelapan. Cahaya ini bukan milikmu untuk diambil. Satria berdiri di depan Wira yang terluka. Tubuhnya tidak diselimuti amarah, melainkan ketenangan yang luar biasa. Tangannya yang kecil terbuka, mengeluarkan pendar cahaya putih yang perlahan menelan kabut ungu di sekitarnya. Kau, bocah ingusan yang diagungkan gunung ini, akan kurobek jantungmu dan kuminum cahayamu. Nyai Ratu Kelam menerjang, rambutnya memanjang ratusan meter, membentuk jaring-jaring raksasa yang mencoba mengurung Satria. Satria hanya melangkah maju dengan gerakan silat yang sangat halus. Setiap tepisannya memutus helai rambut kematian itu seolah hanya benang tipis.
Kaksatria, awas di belakangmu. Jurus penjaga cahaya, matahari di balik kabut. Ledakan cahaya putih yang menyilaukan meletus dari tubuh Satria. Cahaya itu begitu murni hingga membuat Nyai Ratu Kelam menjerit kesakitan. Seluruh rambutnya terbakar dalam sekejap. Dia terlempar jauh ke dalam jurang terdalam Gunung Seribu Bunga. Ini belum berakhir. Cahaya itu akan padam. Suasana kembali hening. Kabut ungu menghilang, digantikan oleh cahaya rembulan yang sejuk. Wira perlahan bangkit, dibantu oleh Sari. Mereka melihat Satria berdiri mematung di pinggir tebing, menatap ke arah gelapnya jurang. Terima kasih penjaga. Tanpamu, kami semua sudah menjadi abu. Perjalanan kita masih panjang, Paman. Dia hanya kembali ke tempat asalnya, tapi kegelapan yang lebih besar sedang bergerak menuju kita. Ancaman Nyai Ratu Kelam memang sudah sirna, namun di balik cakrawala, awan hitam yang lebih pekat mulai berkumpul. Siapakah musuh sebenarnya yang sedang menunggu mereka di perjalanan selanjutnya? Apakah Satria mampu menjaga cahaya di tengah kegelapan yang semakin pekat? Jangan lewatkan kelanjutan kisahnya di episode mendatang. Klik tombol like jika kalian menyukai pertarungan ini, dan subscribe untuk mengikuti petualangan Satria dan Sari. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Nyai Ratu Kelam benar-benar sudah kalah? Sampai jumpa di episode berikutnya.